Ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa kamu kontrol, sekeras apapun kamu menggenggam. Bahkan kadang, semakin kamu erat mencengkeram, semakin licin semuanya meleset dari tanganmu. Kamu merasa sudah di titik nadir, merasa dunia seakan membencimu, dan kamu pun diam-diam mempertanyakan, apakah pertolongan itu benar-benar ada? Atau semua ini hanya ilusi penghibur bagi orang-orang yang hampir hilang kewarasan? Pertolongan itu memang nyata, tapi tidak datang dengan teriakan. Ia datang seperti gerakan bayangan dalam gelap, hanya bisa dilihat oleh mata yang terjaga dan hati yang waspada. Kamu tidak akan menangkapnya dengan cara yang biasa. Berikut adalah tanda-tanda kapan pertolongan itu semakin mendekat. 1. Kamu akan dipaksa menjadi lemah. Kamu mungkin masih terlalu percaya pada dirimu sendiri. Kamu yakin segalanya bisa kamu kalahkan dengan kekuatan, kecerdasan, atau relasi yang kamu bangun mati-matian. Tapi justru ketika pertolongan itu hampir datang, kamu akan merasakan pukulan paling telak. Kamu dibanting hingga remuk. Kamu dilucuti dari segala senjata. Semua yang kamu banggakan dicabut paksa darimu. Tujuannya satu, menghancurkan kesombongan tipis yang membalut hatimu, supaya kamu sadar bahwa pertolongan sejati bukan berasal dari dunia yang fana ini. Di titik ini, kamu dipaksa untuk tidak lagi punya pilihan selain mengangkat tangan ke langit dalam keputusasaan. Bukan sebagai tanda kekalahan, tetapi pengakuan jujur bahwa kamu ini kecil. Dan anehnya, justru ketika kamu mencapai keadaan sejatuh ini, kamu akan mulai merasakan denyut samar-samar dari harapan yang sebelumnya tertutup rapat. Ini paradoks yang brutal. Kelemahanmu membuka jalan bagi kekuatan yang maha dahsyat untuk masuk. Pertolongan tidak akan pernah sudi mampir ke hati yang masih pongah, yang masih merasa dirinya pusat semesta. Justru ketika kamu merasa seluruh dunia membelakangi punggungmu, itulah saat di mana kamu sedang diarahkan untuk melihat ke satu arah pada kekuatan yang tak pernah berhenti mengawasimu. Pada momen itu, pertolongan mulai bergerak mendekat tanpa kamu sadari. Dan inilah bagian yang paling mengejutkan. Di saat kamu merasa paling sendirian, kamu sebenarnya sedang dalam kawalan dari Yang Maha menyusun segalanya. Hanya saja, kamu terlalu sibuk meratap sampai tak sadar bahwa bantuan itu sudah berdiri di depan pintumu, menunggu kamu membuka dengan kerendahan hati. 2. Semesta terlihat seperti musuhmu. Saat pertolongan itu akan tiba, semesta akan berubah wujud menjadi medan tempur yang brutal. Segala hal yang sebelumnya berjalan mulus, tiba-tiba memburuk dengan kecepatan yang membuatmu nyaris gila. Kamu merasa seakan-akan semua unsur di alam semesta ini kompak untuk menjatuhkanmu. Rezeki macet, relasi rusak, peluang hancur, bahkan kadang orang terdekat menusuk dari belakang. Ini bukan kebetulan, karena memang tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Ini adalah skenario yang disengaja. Semua itu terjadi agar kamu berhenti menggantungkan harapan pada tali-tali rapuh yang kamu anggap kokoh. Kamu dipaksa untuk mencabut akarmu dari tanah-tanah yang akan runtuh dan dipindahkan ke satu-satunya tempat yang tak akan pernah goyah. Disitulah kamu mulai belajar. Pertolongan bukan tentang membuat semesta selalu bersahabat, tetapi tentang diberi kekuatan untuk tetap berdiri bahkan ketika semesta seperti ingin menumbangkanmu. Saat semua pintu tertutup, kamu akhirnya menoleh ke arah jendela yang selama ini kamu abaikan. Dan dari celah kecil itu, sinar tipis menyelinap masuk. Pertolongan itu tidak pernah datang lewat jalan megah yang kamu bayangkan. Ia memilih jalur rahasia, lorong-lorong sempit yang hanya bisa kamu lihat setelah kamu dipaksa keluar dari jalan utama yang runtuh. Jadi, ketika kamu merasa semesta sedang bersekongkol melawanmu, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa kamu ditinggalkan. Mungkin itu adalah tanda bahwa pertolongan sejati sedang dipersiapkan dalam skala yang tidak pernah kamu duga. Kamu hanya perlu bertahan sedikit lebih lama agar bisa menyaksikan bagaimana semuanya dibalik dalam satu kedipan mata. 3. Ketika kamu merasa tak ada lagi yang bisa menolongmu kecuali Tuhan, mungkin pernah ada satu momen dalam hidupmu ketika seluruh sandaran runtuh satu persatu. Teman pergi, keluarga tak mengerti, uang habis,
logika buntu, tenaga terkuras, dan seluruh opsi tampak seperti lorong gelap tanpa ujung. Saat itulah kamu merasakan sesuatu yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Rasa sepi yang absolut, seolah-olah seluruh dunia kompak membisu. Kamu benar-benar merasa tidak ada lagi yang bisa menolongmu kecuali Tuhan. Bukan sekadar keyakinan pasif, tapi kesadaran mentah yang menggigit sampai ke sumsum. Kesadaran itu adalah pintu yang mengantarmu ke pertolongan sejati. Selama ini, kamu bersandar pada berbagai hal di luar dirimu. Manusia, kekuasaan, koneksi, bahkan egomu sendiri. Kamu menyangka mereka bisa menopangmu selamanya. Tapi semua itu dibenturkan sampai hancur berkeping-keping agar kamu akhirnya paham. Hanya ada satu sandaran yang tidak pernah runtuh. Titik nadir itu bukan kehancuran, tapi penyucian. Kamu dilucuti dari segala ilusi kekuatan fana, supaya hatimu yang pecah itu akhirnya mengenali penolong yang sejati. Di saat kamu merasa seluruh dunia berkhianat padamu, sebenarnya dunia hanya sedang membersihkan jalan agar kamu bisa bertemu langsung dengan kekuatan tak terbatas yang selama ini mungkin kamu abaikan. Jadi jangan salah membaca situasi. Ketika semua lenyap dan yang tersisa hanya rasa haus akan pertolongan Tuhan, kamu sebenarnya lebih dekat dari yang kamu kira. Karena pada saat itu tak ada lagi tirai antara kamu dan Dia. Tuhan sangat dekat dengan orang-orang yang sedang hancur hatinya. Ingat ini sekali lagi, bahwa Tuhan sangat dekat dengan orang-orang yang terluka dan hancur hatinya. Pada saat itu, yang ada hanya kejujuran sepenuhnya, seorang manusia rapuh yang sangat sadar bahwa hidupnya sepenuhnya dalam genggaman Sang Penguasa alam semesta. Dan dalam keadaan sejatuh itu, pertolongan datang bukan sekedar untuk menolong, tapi untuk mengubah hidup selamanya. 4. Ketika ujian terasa melebihi kapasitas. Mungkin akan datang hari ketika kamu merasa bebannya terlalu berat untuk dipikul. Tidak lagi sekedar tantangan biasa, tapi ujian yang meremukkan. Rasanya seolah beban itu sengaja dipasang untuk menghancurkanmu, dan bukan untuk kamu taklukkan. Kamu mulai bertanya-tanya, apakah ini hukuman atau semacam siksaan tersembunyi? Kamu meragukan segala hal, bahkan nyaris meragukan keberadaan pertolongan itu sendiri. Tapi disinilah rahasianya tersembunyi. Pertolongan terbesar selalu datang sesaat setelah kamu merasa bebanmu tidak lagi manusiawi. Kenapa? Karena pada titik itulah kamu sepenuhnya sadar bahwa kamu tidak pernah dimaksudkan memikul semuanya sendirian. Kamu dibuat merasa tidak kuat, agar kamu meminta pertolongan pada kekuatan yang lebih besar, agar kamu sadar bahwa kekuatan manusia ada limitnya. Kamu tidak diminta menjadi manusia super, kamu hanya diminta menjadi manusia yang tahu kapan harus menyerah, bukan menyerah pada keadaan, tetapi menyerah pada yang maha menguasai keadaan. Pertolongan biasanya datang dengan cara yang radikal, seolah ia menunggu sampai kamu benar-benar tak berdaya, lalu datang secepat kilat dan mengangkat bebanmu tanpa kamu duga. Tapi sebelum itu terjadi, kamu harus merasakan dulu pahitnya terkapar dan nyaris remuk. Sebab jika tidak, kamu akan menyangka bahwa kemenanganmu hasil kerja kerasmu semata. Padahal, kemenangan sejati selalu ada campur tangan dari tangan tak kasat mata. 5. Dorongan hati untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Kamu mungkin pernah merasakan ini. Entah kenapa, tanpa sebab yang jelas, kamu terdorong untuk berdoa dengan kesungguhan yang tidak biasa. Doa itu mengalir dari mulutmu tanpa kamu rencanakan. Tidak sekedar rutinitas kosong, tetapi doa yang lahir dari kedalaman luka dan harapanmu yang paling jujur. Seakan seluruh tubuhmu dipaksa untuk bersimpuh lebih lama, memohon lebih dalam. Dorongan semacam itu bukan kebetulan. Itu adalah sinyal paling dalam dari kedekatan pertolongan. Sebab, tidak mungkin kamu bisa berdoa dengan sepenuh hati, kecuali jika Yang Maha Kuasa sudah menetapkan untuk mendekatkan kasih-Nya kepadamu. Dorongan itu adalah undangan, ajakan sunyi untuk memasuki ruang pertemuan dengan keajaiban. Saat kamu berdoa dengan sepenuh jiwa, sebetulnya kamu sedang mengetuk pintu yang sudah hampir terbuka. Dan pintu itu akan terbuka bukan karena kekuatan ketukanmu, tetapi karena kasih sayang yang sudah berkehendak untuk mengizinkanmu masuk. Doa itu bukan sekedar permintaan,
Ia adalah bukti bahwa kamu sedang dipersiapkan untuk menerima sesuatu yang besar. Maka jangan pernah anggap remeh getaran di hatimu yang tiba-tiba mendesakmu untuk berdoa lebih dalam. Sebab saat itu, tangan yang akan menolong sudah meraih gagang pintu nasibmu. Kamu hanya perlu terus mengetuk sampai pintu itu dibukakan, dan cahaya pertolongan membanjiri hidupmu tanpa ampun, menerangi setiap sudut gelap yang sebelumnya membuatmu nyaris kehilangan harapan.